Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu tanah hutan dan teman-teman semua yang kami banggakan serta eh, teman-teman yang menonton video ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait salah satu materi ilmu tanah hutan yang berkaitan tentang koloi tanah dan reaksi tanah atau pH tanah. Jadi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2 di mana saya sendiri sebagai ketua kelompok, perkenalkan nama saya Onyite Magea. Nama saya Trimeta Febrianti Saragi. Perkenalkan, nama saya Amanda Febriana. Nama saya Ahmad Ridwan. Perkenalkan, nama saya Taufik Nur Rahman. Oke, pada kesempatan ini kami akan memulai mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dimulai oleh teman kami Ahmad Rizwan. Duluan, tanah adalah suatu benda alami, heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas yang mempunyai sifat dan karakteristik yang dinamik. Bahan aktif dari tanah yang berperan dalam menjerap dan mempertukarkan ion adalah bahan yang berada dalam bentuk kaloid, yaitu bahan organik humus dan bahan anorganik liat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Taufik. Pada rumusan masalah 1, bagaimana peran koloid tanah dalam memengaruhi sifat fisik kimia tanah, seperti kapasitas pertukaran kation atau CEC dan retensi air dalam mendukung kesuburan tanah. 2. Bagaimana interaksi antara aktivitas bakteri tanah dengan koloid tanah memengaruhi perubahan pH tanah dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Tujuan 1. Menganalisis peran koloid tanah dalam memengaruhi sifat fisik kimia tanah, termasuk kapasitas pertukaran kation atau CEC dan retensi air, serta dampaknya terhadap kesuburan tanah. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh aktivitas bakteri tanah terhadap koloid tanah, perubahan pH tanah, dan ketersediaan unsur hara untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Baik, koloid tanah merujuk pada partikel tanah yang sangat kecil yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan air dan bahan kimia lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi kesuburan tanah, kemampuan retensi air, dan mobilitas unsur hara. Peran koloid dalam tanah adalah sebagai kapasitas tukar kation atau KTK, yakni untuk mempertahankan dan melepaskan ion positif atau kation, membentuk agregat tanah dari bakteri yang menghasilkan bahan organik yang penting untuk aerasi dan retensi air, dan meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air, sehingga tanah tetap lembab dalam jangka waktu yang lebih lama, yang berperan penting dalam ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Baik, bakteri tanah memainkan peran penting dalam proses-proses biogeokimia yang terjadi di dalam tanah. Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh aktivitas bakteri ialah sifat fisik kimia tanah, terutama dalam kaitannya dengan sifat koloid tanah. Koloid tanah merujuk pada partikel tanah yang sangat kecil yang memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan air dan bahan kimia lainnya, yang pada gilirannya mempengaruhi kesuburan tanah, kemampuan retensi air, dan mobilitas unsur hara. Bakteri tanah dan peranannya itu meliputi bakteri tanah, baik bakteri pengurai atau dekomposer maupun bakteri pengikat nitrogen, berperan dalam proses-proses seperti dekomposisi bahan organik, siklus nitrogen, dan pembentukan humus. Bakteri dapat mempengaruhi sifat-sifat koloid pada tanah. Yang pertama itu menjadi pengurai bahan organik, di mana bakteri dalam tanah dapat membantu dalam penguraian sisa-sisa tumbuhan dan bahan organik lainnya. Kemudian, sebagai pembentuk koloid tanah. Dalam pembentukan koloid tanah ini, bakteri menghasilkan senyawa eksopolisakarida yang dapat berperan sebagai pengikat partikel tanah dan membantu dalam pembentukan agregat tanah. Yang ketiga, berpengaruh terhadap pH dan kadar air, di mana
Aktivitas bakteri juga dapat mempengaruhi pH tanah ini, menghasilkan asam organik atau senyawa lain yang dapat menurunkan pH sehingga mempengaruhi sifat kimia dan sifat fisik pada tanah. Peran koloid dalam tanah yang pertama adalah kapasitas tukar kation atau CEC, di mana CEC menunjukkan kemampuan tanah untuk mempertahankan dan melepaskan ion positif atau kation. Kemudian ada struktur agregat tanah, di mana struktur agregat tanah ini berperan dalam menghasilkan bahan organik yang dapat meningkatkan kestabilan pada agregat tanah. Kemudian ada retensi air dan drainase, di mana koloid tanah yang terbentuk dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air, yang berperan penting dalam ketahanan tanaman terhadap kekeringan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan menjelaskan tentang reaksi tanah atau pH tanah. Reaksi tanah atau pH tanah mengacu pada tingkat keasaman atau kebasaan suatu tanah. Nilai pH tanah sangat penting. Kenapa? Karena dia itu memengaruhi ketersediaan unsur hara, aktivitas organisme, dan pertumbuhan pada tanaman tersebut. Berikut pembahasan panjang mengenai reaksi tanah atau pH tanah, di mana tanah yang berkualitas baik adalah tanah yang subur dan mampu memberikan suatu hasil panen yang produktif. Kemudian, faktor lingkungan seperti kelembaban dan pH tanah juga dapat mempengaruhi kesuburan tanah di suatu tempat. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pH tanah, yaitu salah satunya material induk tanah, jenis batuan induk memengaruhi kandungan mineral tanah, proses pelapukan. Pelapukan kimiawi menghasilkan ion H+, di mana yang meningkatkan keasaman tanah, curah hujan, vegetasi tanaman seperti pinus menghasilkan bahan organik asam yang dapat menurunkan pH tanah dan aktivitas manusia. pH tanah adalah ukuran suatu konsentrasi ion hidrogen atau H+ dalam larutan tanah yang memiliki skala pH berkisar antara 0 hingga 14 dengan nilai pH netral 7 dengan nilai pH 7 sebagai netral, di mana bila terdapat pH kurang dari 7 itu merupakan tanah bersifat asam. Jika pH sama dengan 7 itu menandakan tanah bersifat netral. Kemudian bila pH tanah lebih dari 7 menandakan tanah tersebut bersifat basah atau alkalin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pH tanah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah material induk tanah. Jenis batuan induk yang mempengaruhi kandungan mineral tanah seperti batu asam atau granit cenderung menghasilkan tanah masam, sedangkan batuan basah seperti asal menghasilkan tanah dengan pH lebih tinggi. Kemudian adalah proses pelapukan. Pelapukan kimiawi menghasilkan ion H+ yang meningkatkan keasaman tanah. Yang kemudian ada nomor 3, yaitu curah hujan, di mana di wilayah dengan curah hujan tinggi, ion basah seperti kalsium, magnesium, dan kalium itu tercuci sehingga tanah menjadi lebih asam. Yang keempat adalah vegetasi, di mana tanaman tertentu seperti pinus menghasilkan bahan organik asam yang dapat menurunkan pH tanah itu sendiri. Yang terakhir adalah aktivitas manusia, di mana penggunaan pupuk tertentu pada amonium sulfat dapat meningkatkan keasaman tanah, di mana selain itu irigasi yang buruk juga dapat menyebabkan penumpukan garam yang meningkatkan pH tanah. Oke, jadi kesimpulan, koloid tanah, reaksi tanah atau pH tanah juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kesuburan dan ketersediaan unsur hara dalam tanah. pH tanah berhubungan erat dengan kelarutan unsur hara dan aktivitas mikroorganisme tanah. Perubahan pH yang disebabkan oleh aktivitas bakteri, penguraian bahan organik,
atau penggunaan pupuk dapat mempengaruhi interaksi antara koloid tanah dan unsur hara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 2 terkait materi koloid tanah dan reaksi tanah atau pH tanah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih buat yang menonton. Semoga materi ini dapat menambah ilmu kita semua. Dan sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih banyak.